Berlatar pada era Perang Vietnam, kisah ini dimulai dengan sekelompok pemuda yang bersiap menjalani pelatihan untuk menjadi prajurit Korps Marinir Amerika Serikat, di bawah komando seorang sersan yang terkenal keras, tegas, dan disiplin, sehingga hanya mereka yang bermental kuat yang mampu bertahan di kesatuan ini. Because I am hard, you will not like me. You maggots understand that? Sir, yes, sir! Sir, yes, sir! Is that you, John Wayne? Pada momen itulah kita diperkenalkan dengan seorang prajurit bernama James, yang lebih dikenal dengan panggilan Joker. Sesuai julukannya, Joker bersikap iseng dengan bercanda saat sang sersan sedang berbicara kepada prajurit lain, hingga membuat sersan tersebut langsung menghampirinya dan menghajarnya dengan pukulan ke perut sebagai bentuk pelajaran. Ketika ditanya apa alasan Joker bergabung dengan kesatuan ini, ia dengan santai dan spontan menjawab bahwa dirinya ingin tahu seperti apa rasanya membunuh. Mendengar jawaban itu, sang sersan langsung menyuruh Joker berteriak sekeras mungkin, sambil menunjukkan ekspresi layaknya seorang pembunuh. Sir, yes, sir! Di antara banyak calon prajurit, ada seorang pemuda bernama Leonard yang terlihat santai dan acuh, seolah menyepelekan sersan. Padahal maksudnya bukan begitu, namun tingkahnya membuat sersan memerintahkannya untuk pulang dan menyingkirkan senyum di wajahnya. 1, 2, 3! Sir, I can't help it. Leonard ternyata adalah seorang pemuda yang, maafkan, bisa dibilang kurang cerdas, atau dalam istilah ilmiah, agak geblek atau bodoh. Namun sersan, yang sudah berpengalaman menghadapi berbagai orang random, tentu memiliki caranya sendiri untuk menangani situasi seperti ini. Salah satunya, ia menegur Leonard dengan tegas, membuat pemuda itu hampir kehabisan nafas karena cekikan di leher. Are you through grinning? Alhasil, cara itu berhasil membuat Leonard kehilangan senyumannya setiap kali berada di kesatuan ini. Sir, yes, sir! Sir, Private Brown, sir! Yes, sir! 2 minggu berlalu, mereka mulai terlihat mampu melakukan gerak jalan dan baris berbaris dengan rapi serta kompak. Saat sersan memerintahkan mereka untuk mengangkat senjata dan meletakkannya di bahu kiri, Leonard kembali melakukan kesalahan fatal yang membuatnya harus menerima hukuman. Help, 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 help! Help, 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 over, this is what she said. Mama rolled over, this is what she said. Malam harinya, sersan menjelaskan bahwa senjata yang mereka pegang adalah benda yang harus dijaga dengan sangat baik. Ia meminta mereka menganggap senjata itu seperti ayang beb sendiri, sesuatu yang selalu ada dalam pikiran setiap detik dan menit. Malam itu, mereka tidur di ranjang masing-masing sambil mengucapkan janji untuk selalu merawat dan menjaga senjata mereka. Beberapa hari berlalu, para kandidat memasuki tahap pelatihan fisik. Di sini Leonard kembali menunjukkan kelemahan dan ketidakmampuannya karena fisiknya belum siap menghadapi latihan keras seperti yang dijalani para prajurit lainnya. Pull! Pull, pile, pull! A miracle your ass up there by now. What up and over? Move it, move it, move it! Alhasil, yang direpotkan tentu saja adalah teman-teman seperjuangan Leonard. Mereka dengan penuh solidaritas membantu dan mendampingi Leonard agar bisa menyelesaikan setiap tahap latihan fisik ini. Quickly! Move it up! Hustle it up! Quickly, quickly, quickly! Sebagai komandan skuad Joker, ia bertanggung jawab atas semua rekannya yang lambat dalam belajar. Tidak perlu diragukan lagi, Leonard adalah satu-satunya prajurit Boloho yang mendapat perlakuan khusus. Joker harus berulang kali menjelaskan dan mempraktikkan apa saja kewajiban mereka selama tahap pelatihan ini. Left one over the right. Make a 4-inch fold. The bolt goes in the receiver. Beberapa waktu berlalu, Leonard akhirnya menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan berkat didikan Joker. Untuk sementara, sersan pun bisa menghemat tenaga dan kesabarannya untuk urusan lain. Suatu malam, sersan melakukan inspeksi mendadak untuk mengecek kedisiplinan para prajuritnya. Untuk kesekian kalinya, Leonard melakukan kelalaian dengan lupa mengunci hati pribadinya. Namun, itu bukanlah kejutan terbesar. Sersan justru menemukan sesuatu yang sangat dilarang di barak. Seonggok donat jelly yang diambil Leonard dari aula. Karena sudah lelah menghadapi kesalahan yang sama, sersan pun punya ide baru agar Leonard benar-benar berpikir, yakni dengan mengancam akan menghukum semua teman-temannya setiap kali Leonard melakukan kesalahan. 1, 2, 3, 4, Mereka semua yang awalnya merasa simpati pada Leonard, lama-kelamaan mulai jengkel sendiri. Akhirnya, semua orang kompak memberi pelajaran kepada Leonard dengan cara memasukkan batang sabun ke dalam handuk dan memukulinya secara bergantian.
Sejak malam itu, sikap Leonard berubah menjadi aneh. Ia sering terlihat bengong dengan tatapan mata kosong. Bahkan Joker sempat memergokinya seolah berbicara dengan senjatanya sendiri. Hal ini menimbulkan banyak pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi pada prajurit yang satu ini. Sisi baiknya, Leonard benar-benar telah berubah menjadi sosok prajurit yang disiplin. Ia bahkan mampu melewati tes menembak dengan baik. Akhirnya mereka semua resmi ditetapkan sebagai prajurit yang siap untuk diterjunkan ke medan I perang. just want my M14. Today, you are Marines. Living, ladies. Kill, kill, kill. You'll all be able to do the same thing. Suatu malam, ketika semua orang sudah tidur, Joker terkejut melihat Leonard duduk sendiri di toilet sambil memegang senjatanya. Tiba-tiba, Leonard berteriak sambil melakukan gerakan disiplin yang begitu sempurna hingga membuat semua orang terbangun dari tidurnya. Ketika Sersan datang, Leonard tampak menunjukkan raut wajah yang semakin menggila. Namun Sersan tidak memperdulikan tingkahnya dan tetap tegas, memerintahkan Leonard untuk menurunkan senjatanya dan kembali ke tempat tidur. Tapi tiba-tiba, Go easy, man. When you were a child. Leonard sampai menembakkan senjatanya ke arah kepalanya sendiri, sehingga dapat disimpulkan bahwa mentalnya belum siap menerima pelatihan keras seperti ini. Hasilnya, tekanan yang dirasakannya justru membuatnya mengalami depresi berat, hingga nekat melakukan tindakan ekstrim seperti itu. Brotherhood. From now on. Bertahun-tahun kemudian, Joker bertugas di Vietnam sebagai jurnalis militer, meliput kondisi dan situasi di medan perang. Namun wilayah tempatnya bertugas ternyata relatif tenang. Joker dan rekannya, Rapperman, bahkan masih bisa duduk santai ngopi di pinggir jalan tanpa khawatir akan serangan mendadak atau rudal jatuh dari langit. Ketegangan yang ada hanyalah akibat tindakan kriminal biasa. Seperti ketika kamera milik Rapperman dirampas oleh seorang begal yang tampaknya mendedikasikan hidupnya untuk kungfu ala Stephen Chow. And what he knows you ain't. These boots what they'll do. You know, half these goo quars are Joker dan Rapperman kembali ke markas untuk mengikuti rapat bersama atasannya. Dalam rapat itu, atasan mereka meminta Joker untuk membuat sebuah berita dramatis agar seluruh dunia yang membacanya menganggap bahwa di Vietnam sedang terjadi kekacauan perang yang luar biasa. Penderitaan seolah tiada henti, pertumpahan darah terjadi hampir setiap hari, sehingga kedatangan Amerika terlihat seperti tindakan heroik, seakan hadir sebagai penyelamat yang sangat dibutuhkan. Joker, I've told you we run two basic stores. Faktanya, situasi di Vietnam tidaklah separah yang digambarkan. Orang-orang pribumi justru santai menjalani aktivitas mereka sehari-hari. Yang ribet dan riweh malah datang dari tamu luar, yakni tentara Amerika. Joker, yang menyadari adanya propaganda ini, sempat menolak untuk mendramatisir ceritanya. Namun, karena ini adalah perintah atasannya, dan atasannya mendapat perintah dari bosnya dari pemerintah, dan pemerintah dari oknum-oknum pemimpin yang tidak bertanggung jawab, serta hanya mementingkan kepentingan pribadi, Joker, sebagai bawahan tanpa kuasa, tak punya pilihan selain menuruti perintah itu. Gonna get mad. Tepat pada malam perayaan kembang api, ketegangan terjadi ketika tentara Vietcong menyerang markas mereka. Entah itu benar-benar Vietcong atau sekadar akal-akalan pihak lain, Joker terpaksa menembakkan peluru full metal jaketnya untuk membantu rekan-rekannya mencegah musuh memasuki markas. Keesokan harinya, sang atasan segera menginformasikan bahwa situasi semakin memburuk. Vietcong, yang dianggap sebagai pemberontak, dikabarkan sudah menguasai beberapa wilayah. Joker dan Rapperman pun dikirim ke garis depan untuk meliput kondisi di sana. Namun, jika mereka tidak menemukan kekejaman yang cukup dramatis sesuai harapan, mereka diperbolehkan untuk menambah, mengarang, atau mendramatisir berita agar cerita terlihat lebih menarik dan bisa tersebar di seluruh dunia. Button. How's it gonna look if you get killed where? Joker dan Rapperman pun berangkat menggunakan helikopter. Di sana, mereka langsung berkenalan dengan seorang rekan baru bernama Durganer, yang perilakunya benar-benar kejam dan tidak manusiawi. Dengan leluasa, ia menembaki para petani, termasuk wanita dan anak-anak yang sama sekali tidak terlibat dalam peperangan. Astagfirullahaladzim.
Setelah mendarat di titik aman, Joker masih harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju garis depan. Di tengah perjalanan, perhatiannya teralihkan oleh penemuan sejumlah mayat warga lokal Vietnam yang konon sengaja dibantai oleh pasukan NVA, North Vietnam Army. Sebagian besar korban adalah warga sipil, seperti guru, kepala desa, petugas pajak, dan profesi non-militer lainnya. Tak lama kemudian, seorang komandan setempat menghampiri Joker dan mempertanyakan maksud di balik helm yang dikenakannya, bertuliskan Born to Kill, namun dipasangi pin berlambang perdamaian. Menurut sang komandan, kedua simbol itu sangat kontradiktif dan saling bertolak belakang. Ia pun memperingatkan Joker agar tidak main-main dan menjalani tugasnya dengan serius sebagai seorang prajurit. Setibanya di garis depan peperangan, Joker secara kebetulan bertemu kembali dengan teman lamanya saat pelatihan yang dikenal dengan julukan si Cowboy. Di tempat yang sama, hadir pula seorang prajurit senior bernama Animal Mother yang langsung menunjukkan sikap sinis terhadap Joker. Ketegangan pun sempat terjadi hingga keduanya terlibat adu mulut. Faktanya, situasi di medan perang tidak selalu serius dan menegangkan. Pada kenyataannya, ada saat-saat tertentu di mana mereka masih bisa bersikap santai. Salah satunya terlihat ketika seorang prajurit dengan sengaja memperlakukan jasad Viet Cong yang telah ia bunuh seolah hanya bagian dari rutinitas, tanpa rasa gentar ataupun empati. These are great days we're living, bro. Keesokan harinya mereka mulai melakukan perluasan wilayah untuk menekan kelompok Viet Cong. Durganer tampak berjalan dengan penuh kesombongan di barisan paling depan. Namun saat serangan dadakan terjadi, justru ia menjadi orang pertama yang tewas dalam insiden tersebut. Ternyata musuh saat itu bersembunyi di dalam sebuah gedung kosong. Dengan jumlah personel dan persenjataan yang lengkap, Joker dan rekan-rekannya berhasil menekan dan memukul mundur kelompok tersebut. Setelah keberhasilan aksi tersebut, mereka mendapat kesempatan untuk diliput langsung oleh kru televisi. Di hadapan kamera, masing-masing prajurit menceritakan pengalaman mereka selama berada di medan perang. Sebagian besar mengklaim bahwa keterlibatan tentara Amerika semata-mata bertujuan membantu Vietnam menumpas para pemberontak. Jikapun terjadi korban sampingan, seperti wanita, anak-anak, atau warga sipil tak berdosa, mereka menyebutnya sebagai kejadian yang tidak disengaja, akibat tekanan mental berat yang terus-menerus mereka alami selama berada di medan perang. Dan ya, di waktu senggang, sekalian merayakan keberhasilan, para prajurit ini kerap memanfaatkan momen singkat tersebut untuk melampiaskan ketegangan dan dorongan naluriah yang menumpuk di kepala mereka. Caranya, dengan mengundang seorang perempuan lokal Vietnam untuk hal-hal yang rasanya tak perlu dijelaskan panjang lebar, penonton pasti sudah paham. Inilah sisi gelap yang sering melekat pada negara-negara barat. Kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan. Niat awal mereka datang ke sini adalah untuk membantu warga sipil memerangi pemberontakan demi keadilan dan membela kebenaran. Namun alangkah baiknya jika niat yang dianggap mulia itu juga diiringi dengan perilaku yang bermoral. Hey, I won't be long. I'll skip the foreplay. Singkat cerita, pasukan garis depan tiba di sebuah kota yang disinyalir menjadi sarang para pemberontak. Salah satu prajurit tewas terkena ranjau, membuat Joker dan kawan-kawan mulai merasa getar-getir. Seorang prajurit bernama Samsul dikirim sendirian untuk maju memeriksa lokasi, sebuah keputusan yang jelas buruk. Namun sisi baiknya, serangan yang terjadi membuat Joker dan kawan-kawan akhirnya mengetahui posisi musuh yang sedang bersembunyi. Melihat rekan-rekannya tewas, Animal Mother yang brutal pun maju sendirian dengan senjata beratnya. Aksi itu memberi kesempatan bagi yang lain untuk bergerak maju dan menyerbu gedung tempat musuh bersembunyi. Saat tengah menghubungi pusat, Cowboy, sahabat Joker, tewas tertembak. Kejadian itu membuat mereka tak punya pilihan lain selain maju dan menyerang tanpa berharap bala bantuan datang. Joker yang sudah masuk ke dalam gedung mendapat peluang untuk menembak seorang Viet Cong yang sendirian. Namun karena rasa simpatinya lebih besar dari yang lain, ia justru diserang lebih dulu.
meski akhirnya Viet Cong tersebut berhasil dilumpuhkan oleh prajurit lain. Dalam detik-detik sakaratul mautnya, seorang perempuan sempat memanjatkan doa dan meminta agar hidupnya segera diakhiri. Orang yang ditunjuk untuk melakukannya adalah Joker. Meski ingin menyelesaikan semuanya secara damai, kenyataan di lapangan memaksanya berubah menjadi sosok pembunuh tanpa sedikit pun rasa kasihan. Setelah keberhasilan itu, Joker dan kawan-kawan terus maju menekan kelompok Viet Cong. Namun pada akhirnya mereka tetap harus kalah, sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah. Tamat. Sebuah ending yang cukup membagongkan. Film luar biasa karya sutradara legendaris Stanley Kubrick, yang pada masanya sudah mampu menampilkan pengambilan gambar yang terasa sangat modern. Sinematografinya benar-benar epik dan sulit dipercaya. Nah, kalau ada yang masih penasaran, coba jawab, apa judul film ini?